pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara, datanglah banyak pedagang dari berbagai belahan dunia. Para pedagang tersebut yang berlabuh di tanah Jawa, Sumatera, dan berbagai pulau di Indonesia. Selain bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dari Nusantara, para pedagang tersebut juga menyebarkan keyakinan agama yang mereka miliki. Seperti para pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, dan daerah timur lainnya. Maka dari sinilah teori Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan perkawinan. Suatu hari, seorang pedagang yang berasal dari Gujarat dengan membawa barang dagangannya berlabuh di tanah Jawa. Pedagang tersebut memulai kegiatan berdagangnya di sebuah desa yang merupakan bagian dari kerajaan Hindu. Di sana, ia berjualan di pasar yang cukup ramai oleh pedagang-pedagang dari lokal maupun yang sama seperti mereka. Anak laki-laki dari pedagang tua tersebut selalu membantu ayah dan ibunya berdagang di pasar. Kadang-kadang ia membawa beberapa barang dagangannya dari kapal menuju ke pasar. Suatu hari ia pun pergi menuju ke kapal. Ya Bu. Udah sampai duluan nih. Oh ya Bu, pamit dulu ya Bu, mau ke pelabuhan. Oke. Nyusul Bapak buat ambil barang-barang. Tapi hati-hati ya di jalan, jangan salah licin. Baru hujan semalaman. Siap Bu. Oke. Anak pedagang tersebut pun berjalan menuju ke pelabuhan. Di sana ia mengambil beberapa barang dagangannya yang dibelanjakan oleh ayahnya, berupa kain, selendang, perhiasan, dan juga beberapa jenis wangi-wangian. Baik ya. Tolong bantu ayah bawakan kain dan selendang itu. Apa hanya ini yang di bawah, yang itu enggak? Nggak usah, ini biar ayah sendiri yang bawa. Silakan kamu kembali ke pasar terlebih dahulu. Ayah sedang ada urusan di sini. Baik ya. Pergi dulu ya. Iya, hati-hati. Anak pedagang tersebut pun berjalan menuju ke pasar kembali, sembari membawa barang-barang dagangan. Ada apa putriku datang kemari? Gini ayah, aku mau minta izin kepada ayah untuk melihat kondisi pasar di desa. Baiklah, tetapi para dayang dan prajurit akan menemanimu selama perjalanan. Kenapa harus begitu ayah? Aku pergi dengan 2 dayangku saja, itu pun sudah cukup. Putriku, kau merupakan putriku satu-satunya. Ayah hanya ingin melindungimu saja, apalagi saat ini pasar sedang banyak pedagang-pedagang dari luar berdatangan. Baiklah kalau begitu ayah, tetapi hanya 2 prajurit dan 2 dayangku saja yang mengikutiku. Ya, baiklah putriku. Dayang-dayangku, kalian berdua akan ikut aku ke pasar ya? Baiklah putri. Prajurit, tolong jaga putriku baik-baik. Baik Raja. Di perjalanan, sang putri merasa sangat senang karena ia dapat melihat kondisi pasar yang sangat ramai dengan anak-anak tetapi tetap tertib. Meskipun ia sedikit merasa terganggu karena harus diikuti oleh 2 prajuritnya yang bersikap protektif. Ayo, siapa yang bisa kejar aku? Aku lah mengejarmu. Kamu lari begitu cepat. Ayo lari lagi. Bilang saja kalian tak mampu mengejarku. Aduh. Tunggu Dewi, di sana sangat ramai sekali dan jalan licin. Tuan Putri, tolong maafkan aku tidak sengaja. Apakah anak ini perlu diberi hukuman, Tuan Putri? Iya, Putri. Jika perlu, serahkan pada kami. Jangan kalian tak perlu melakukan itu. Maafkan dengan kami, Tuan Putri. Baiklah, tak apa, lain kali berhati-hati ya. Ya, terima kasih, Putri. Aku bilang juga apa? Jalan ke sana. Tentu saja, Tuan Putri sabar. Sang putri pun melanjutkan perjalanannya.
ia membeli selendang baru karena ia masih ingin melanjutkan perjalanannya. Dari selendangku itu kita bisa membelinya di pedagang sekitar sini. Boleh? Apakah kualitas selendang yang di sini cukup baik? Iya, Tuan Putri. Bahkan beberapa dari penjual di sini menjual selendang kuda dengan sutra yang sangat indah. Ya sudah, kalau begitu tunjukkan aku tempatnya. Maaf Tuan Putri, apakah sebaiknya kita tidak pulang saja? Tidak, mau cukup ikuti kami saja dan diam. Baiklah Putri. Mereka pun pergi menuju seorang pedagang, dan pedagang itu merupakan pedagang tua yang datang bersama anak laki-lakinya dari Fujairah. Ini adalah toko yang pernah saya lihat yang ada selendang sutranya, Putri. Tuan Putri, ada yang bisa dibantu? Gini, aku mau mencari selendang sutra. Apakah kamu masih memilikinya? Oh, selendang sutra. Sebenarnya itu udah habis dari kemarin, Tuan Putri. Tapi hari ini sudah datang kok. Masih diambil anak saya di pelabuhan. Sebaiknya kita cari toko lain aja Putri. Tapi jika Putri ingin menunggu untuk beberapa menit, mungkin sebentar lagi anak saya akan datang kok. Bagaimana Putri? Ya sudah, kalau memang menurut kalian selendang yang di sini benar-benar indah, aku mau menunggunya kok. Oh ya, sembari menunggu anak saya datang, ini bisa melihat dengan saya yang lain, Tuan Putri. Ada parfum, ada gelang nih, bagus, ada cincin, ya, silakan. Ini juga wangi, Tuan Putri, bisa dicoba kok. Hai, Ya, Tuan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Nak. Ini barang-barang yang saya ambil dari Bapak. Sisanya nanti akan dibawa Bapak ke sini lagi. Oh iya, langsung tunjukkan aja sama Tuan Putri. Selendang warna putih ya, Nak? Silakan Tuan Putri, bisa dilihat. wah selendangnya cantik ya Danda aku. Aku ingin membeli 2 selendang kayak ini dan yang berwarna putih itu. Bentar Putri, saya ambilkan dulu. Maaf Tuan Putri, sepertinya selendangnya warna putih terkena percikan air di jalan. Jadinya selendang putih ini sedikit kotor. Ya, bagaimana ini? Apakah kamu masih memilikinya? Oh, selendang putih ya, Tuan Putri. Ini ada nih, tapi ada motifnya ini warna hijau, biru. Jadi tidak putih polos. Coba mana saya lihat. Ya, silakan. Wah, yang ini juga indah kok. Apakah Tuan Putri ingin menyukainya dan ingin membelinya? Ya, aku mau membelinya. Baiklah Bu, ini uangnya. Oh ya, ini sisa 10 perak, Tuan Putri. Mau diambil parfum? Bagaimana Putri? Iya, boleh. Ini baunya bisa dicium dulu. Cocok? Iya. Oke. Ini ya, Tuan Putri. Oke, terima kasih. Sama-sama. Putri pun pulang kembali ke kerajaan. Dalam perjalanan pulangnya, ia bertanya-tanya kepada dayangnya mengenai anak pedagang tadi. Laki-laki yang tadi melayani kita di pasar itu siapa ya? Tadi itu adalah anak pedagang tua tersebut. Dia baik dan ramah ya. Ada penggerangan Tuan Putri bertanya mengenai dia. Apakah Tuan Putri tertarik kepadanya? Sesampainya di kerajaan, malam harinya Putri bercerita kepada ayah dan ibunya bahwa ia bertemu dengan pedagang yang sangat ramah dan jujur. Bagaimana harimu, putriku? Aku hari ini sangat merasa senang, Ibu. Wah, kalau putriku senang, ibu juga merasa senang. Memangnya ada kejadian apa tadi di pasar? Tadi aku di pasar bertemu dengan pedagang dan anak laki-lakinya yang sangat baik dan ramah. Dia juga jujur, Bu. Jujur seperti apa itu, Nak? Ia mengatakan kondisi barang dengan jujur. Dia tidak diam saja saat barang yang ingin kupilih terkena percikan air. Wah, ternyata banyak juga ya pedagang baik di pasar. Iya ya. Suatu hari, beberapa pedagang diundang oleh raja sebagai perwakilan dari daerahnya mereka. Di sana, Putri pun kembali melihat pedagang tua tersebut beserta anaknya. Raja pun mengenalkan Putri kepada para pedagang di sana. Dan akhirnya Putri dan anak dari pedagang tersebut saling kenal-mengenal. Setelah itu, mereka sempat mengobrol sedikit setelah pertemuan.
Tuan Putri, apa kabar Tuan Putri? Baik, bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah baik. Bagaimana nih Tuan Putri, apakah udah dipakai selendernya? Sudah nih, selanjutnya sangat cantik. Wah, Tuan Putri tambah makin cantik. Iya, terima kasih. Mari Bu, kita masuk dulu. Nah, Kak tinggal dulu ya. Enggak Tuan Putri. Kami di sini bermaksud untuk meminta pendapat kepada kamu mengenai masalah dan keinginan-keinginan yang kami punya. Nah, apakah Islam bisa menyelesaikan masalah kamu? Insya Allah bisa. Maaf, kalau boleh saya ingin berbicara dengan kamu. Iya, boleh. Di sini aja ya. Kami di sini bermaksud untuk meminta pendapat kepada kamu mengenai masalah dan keinginan yang kami punya. Nah, apakah Islam bisa menyelesaikan masalah kami? Kalau boleh tahu apa permasalahannya? Kalau saya sendiri, kenapa ya saya nggak dapat jodoh yang pas? Kalau saya ingin mendapatkan harta yang banyak dan nggak habis-habis. Kalau saya ingin menjadi perempuan paling cantik di antara dari di sini. Segala permintaan dari Tuan Putri dan yang lainnya semua bisa dikabulkan hanya dengan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak ngerti, jawaban kamu cuma berdoa sama Allah. Berdoa sama Allah, memang dia itu siapa? Memang dia bisa menyelesaikan masalah kamu? Allah Maha Besar, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala permintaan dari hambanya sudah pasti dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, permasalahan dari Tuan Putri mengenai jodoh. Kita ketahui bahwasanya Allah sudah menentukan jodoh kita. Yang Tuan Putri lakukan hanyalah berdoa, berserah diri kepada Allah dan mohon petunjuk dari Allah. Maka pasti akan dikasihkan jodoh tersebut. Untuk yang kedua, permasalahan mengenai harta. Sama dengan halnya jodoh, harta juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan hanyalah cukup berdoa, berserah diri kepada Allah dan bersyukur apa yang kita miliki. Bersedekahlah meskipun itu sedikit, insya Allah nanti akan dipermudah untuk kita mendapatkan harta maupun rezeki. Yang ketiga, mengenai kecantikan. Seharusnya kamu lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kamu diberikan wajah yang lebih cantik dari orang lain. Terlebih lagi, tutuplah aurat agar kecantikanmu lebih terpancar dari yang lain. Memohon izin kepada raja untuk menikah dengan anak pedagang. Putri pun mengajak Husain menemaninya. Aku ingin berbicara pada ayah. Bicara apa dan siapakah orang ini ya? Perkenalkan raja, saya Husain, seorang pedagang di pasar di desa ini. Lalu ada tujuan apa kalian datang sini? Tujuan Putri selain memperkenalkan Husain pada ayah, Putri juga ingin meminta izin pada ayah untuk menikah dengan Husain. Hah? Apa-apaan ini? Kamu ini seorang putri raja, nah, seorang bangsawan. Mau-maunya kamu menikahi seorang pedagang. Ayah kan tahu kalau Husain itu seorang pedagang yang baik dan ramah. Dia juga jujur dan kami pun saling mencintai ayah. Bukan hanya soal kasta, nah, tapi kita ini berbeda dengan dia. Kita ini seorang agama Hindu, sedangkan dia seorang Muslim. Justru karena dia Islamlah, Putri semakin yakin ya. Lalu, apakah kamu tahu Islam itu? Maaf ayah, sebenarnya beberapa waktu belakangan Putri dan Husain sudah belajar tentang agama Islam. Dan kalaupun ayah tidak percaya, tanyakan saja dengan para dayang-dayangku. Para dayang pun menjelaskan banyak hal mengenai kedekatan Putri dan Husain, serta juga menjelaskan mengenai agama Islam kepada sang raja. Raja pun mempertimbangkan permintaan Putri dengan berdiskusi kepada ratu dan para penasehat kerajaan. Suatu hari, raja pun memutuskan untuk memanggil Husain dan orang tuanya untuk datang ke kerajaan untuk membicarakan mengenai hubungan putrinya. Dalam percakapan itu pun, raja cenderung mendalami tentang agama Islam. Husain dan juga orang tuanya menjelaskan mengenai secara detail tentang pertanyaan dari raja yang berkaitan dengan agama Islam. Dengan penjelasan yang begitu panjang, raja pun semakin yakin untuk menikahkan anaknya dengan putra pedagang. Selain itu, raja pun berkeinginan untuk memeluk agama Islam. Kami dari pihak kerajaan setuju untuk mengikuti ajaran yang kalian miliki.
Baiklah, kalau seperti itu, terima kasih juga Raja sudah berkenan menjodohkan Tuan Putri dengan anak saya. Akhirnya putri dan anak pedagang tersebut menikah, dan keluarga kerajaan serta masyarakat di sana pun satu persatu menganut agama Islam. Dari sinilah semakin banyak pedagang dari luar negeri berdatangan ke Nusantara.